Hai semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari aplikasi SAC, Smart Application Creator. Oke, kita klik aplikasinya. IaaS, Infrastructure as a Service. Di sini saya akan membahas tentang One Wide Area Network. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan mengklik icon PC Developer ini di pojok kiri bawah. Oke, kita tekan. Hai, nama saya Vira Irawan, nomor absen 10 dari kelas 13 Hija, Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Oke, untuk kembali ke menu awal, ke menu yang tadi, kita akan mengklik icon home di pojok kiri atas. Oke, kita klik. Lalu, untuk masuk ke materi atau daftar isi pembahasan, kita akan mengklik icon login di PC pojok kanan bawah ini. Oke, kita klik. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan karakteristik WAN, fungsi WAN, jenis-jenis WAN, kelebihan dan kekurangan WAN, komponen dan peralatan apa saja yang ada dalam WAN, dan terakhir di sini juga ada kuis untuk memahami seberapa paham kita tentang WAN nanti setelah kita bahas. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik WAN. Oke, kita tekan. Apa itu WAN? Wide Area Network atau bisa disingkat dengan WAN merupakan sebuah jenis jaringan komputer yang mencakup negara dan benua atau suatu gabungan dari jaringan LAN, Local Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network. WAN bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layer OSI. Oke, untuk ke menu selanjutnya, ke halaman selanjutnya, kita bisa mengklik icon panah di pojok kanan bawah ini. Oke, kita klik. Ciri dan karakteristik WAN. WAN akan melibatkan operator telekomunikasi agar perangkat-perangkat yang ada dalam WAN dapat saling terhubung. 2. WAN menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth dalam lokasi dan jaringan yang jauh. 3. WAN dapat melakukan pertukaran paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN dan MAN yang sudah dibangun. Oke, untuk ke menu daftar isi tadi, kita bisa mengklik icon input output ini. Oke, kita klik. Fungsi WAN. 1. Menghubungkan jaringan LAN dan jaringan MAN ke dalam satu jaringan. 2. Dapat membantu mempercepat proses berbagi data atau sharing file. 3. Guna mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. 4. Update data antar perusahaan atau kantor dapat dilakukan setiap saat dengan mudah dan murah. 5. Sarana menyampaikan informasi jadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Oke, ke materi selanjutnya. Keluar, ke daftar isi. Jenis-jenis WAN itu ada 3. 1. Licensed line. Licensed line atau sering disebut dengan koneksi dedicated point-to-point adalah jenis WAN yang melakukan mekanisme pengiriman paket data dengan sinkronis serial. 2. Circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. 3. Packet switching. Packet switching adalah pengembangan dari koneksi licensed line dan mekanisme koneksinya sama seperti licensed line, yaitu secara sinkronis serial. Oke, kita klik input output ini untuk keluar. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan WAN. Oke, kita tekan. Kelebihan WAN. 1. Bisa diakses dengan jangkauan area yang sangat luas. 2. Dapat berbagi software dan resource dengan koneksi workstation. 3. Pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain. 4. Semua orang bisa memperoleh informasi update secara real time.
5. Berbagi informasi file melalui area yang lebih luas. Oke, untuk ke halaman kekurangan, kita bisa mengklik icon panah di pojok kanan bawah ini seperti yang ada di pengertian tadi. Oke, kita klik. Kekurangan. 1. Biaya operasionalnya sangat mahal. 2. Settingannya lebih rumit dan juga alat-alatnya pun mahal. 3. Memerlukan firewall untuk membatasi pengguna luar yang akan masuk dan kemungkinan bisa mengganggu jaringan ini. 4. Rentan terhadap serangan dari luar atau seperti serangan dari hacker. Oke? Dan untuk ke menu sebelumnya, kita bisa mengklik icon di pojok kiri ini. Oke, keluar. Terakhir, komponen dan peralatan apa saja yang ada dalam WAN. Oke, kita tekan. Apa saja komponen dalam WAN? Di sini ada 1, ada repeater, 2 hub, 3 bridge, 4 switch, 5 router, 6 switch ATM, 7 modem, 9 CSU-DSU, 8 CSU-DSU, 9 multiplexer, 10 communication server, 11 frame relay, 12 antena. Oke, pembahasan kali ini cukup menurut saya. Lalu kita lanjut ke kuis. Kuis di sini untuk mengetahui seberapa paham kita tadi setelah pembahasan yang tadi. Oke, kuis. Di sini ada 3 icon, yaitu more, silang, sama tombol start untuk memulai. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan icon more. Di sini ada icon untuk mematikan background suara dan untuk menyalakan background suara. Lalu untuk kembali ke menu start tadi, kita bisa mengklik icon silang. Dan untuk kembali ke menu daftar isi tadi, kita bisa mengklik icon silang yang ini. Oke, kuis. Oke, sekarang kita mulai start. 1. Apa singkatan dari WAN? A. Wide Area Network, B. Wide Area Network, C. Wide Area Networking, D. Wide Area Networking. Jawabannya jelas-jelas yang A ya, Wide Area Networking. Jika benar, kita akan mendapatkan skor dan tanda checklist. Jika kita salah, kita akan mendapatkan tanda silang. Oke, nomor 2. Berikut ini yang merupakan salah satu fungsi dari WAN adalah A. Menghubungkan jaringan antar LAN, B. Memperlambat proses berbagi data dan sharing file, C. Menghubungkan jaringan LAN dan MAN dalam satu jaringan, D. Semua jawaban benar. Tadi yang B jelas-jelas salah karena tadi itu mempercepat proses berbagi data dan sharing file. Yang A sama C. A. LAN. Hanya LAN. Jadi itu salah karena WAN itu ada LAN dan juga ada MAN. Jadi jawabannya yang C. Menghubungkan jaringan LAN dan MAN dalam satu jaringan. Oke, kita klik. Mantap. Nomor 3. Yang termasuk peralatan atau komponen WAN adalah A. Wireless antenna, B. Switch VPN, C. Hub router, D. Switch DSL. Jawabannya yang C. Hub dan router. Lanjut, nomor 4. Apa saja jenis-jenis yang terdapat pada jaringan WAN? A. Wireless LAN, circuit switching, packet switching. B. Licensed LAN, circuit switching, packet switching. C. Licensed switching, wireless switching, packet line. D. Licensed line, circuit line, packet line. Jawabannya tadi jenis-jenisnya tadi ada licensed line, circuit switching, packet switching. Jadi jawabannya yang B. Betul. Nomor 5. Apa tujuan dari operator telekomunikasi pada jaringan WAN? A. Untuk mengakses bandwidth dalam lokasi jarak jauh. B.
untuk menghubungkan perangkat yang ada pada jaringan LAN. C. Agar semua perangkat yang terdapat pada jaringan WAN bisa saling berkomunikasi. D. Untuk mengkonfigurasi jaringan LAN. Oke, maaf, kita nyalakan dulu backgroundnya. Jawabannya yang C. Agar semua perangkat yang terdapat pada jaringan WAN bisa saling berkomunikasi. Oke, kita tekan. Completed, selamat. Yeay, congrats, kita dapat 100. Lalu, di sini juga ada icon home dan icon refresh. Di sini home untuk kembali ke menu start. Lalu kalau menu icon ini untuk mengulang kuis yang tadi. Oke, terima kasih telah menonton presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan dan jaga kesehatan. Dah.